Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, yang mana sampai saat ini iman Islam masih berada di dalam hati kita. Sholawat beriringan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Angga Hermin Iswanto, NIM 3222111011 dari Prodi Elektronika Manufacturing. Di sini saya ingin menyampaikan tugas yang mana diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tugas akhir untuk semester 3, yaitu memberikan kultum singkat, yang mana Bapak dosen Pak Romi, Ustadz Romi memberikan tugas tersebut. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya izinkan saya memberikan kultum singkat yang bertemakan sedekah atau golongan utama yang mendapatkan sedekah ya. Di sini pastinya saya mohon maaf, memang bukan bidang saya untuk menyampaikan kultum, tetapi insya Allah saya coba sebaik mungkin menyampaikan terkait sedekah. Adapun kekurangan dalam ucapan saya, penyampaian saya, mohon dimaafkan, mohon koreksinya. Semata-mata itu kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 golongan yang mendapatkan keutamaan ya, yang diutamakan, golongan utama yang mendapatkan sedekah. Tapi kita harus mengerti dulu apa itu sedekah ya, dimana kita ya sebagai manusia, khususnya makhluk sosial, tidak terlepas dengan kehidupan dengan sesama ya, yang mana dengan sedekah ini kita bisa saling bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita ya. Sedekah memang tidak ada batasan, tidak ada sedekah itu harus orang kaya sedekah dan orang yang tidak punya atau miskin tidak boleh sedekah, tidak. Sedekah itu untuk semua kalangan ya. Jadi sedekah itu tidak hanya berbentuk uang ya, tapi sedekah itu lebih berbentuk ke materi ya. Materi tidak bisa dihitung dengan hanya uang ya. Materi itu bisa dengan makanan dan sebagainya. Baik, di sini boleh dikatakan bersedekah atau berinfak tidak hanya mengeluarkan atau menyumbangkan sebagian harta saja ya, dimana tetapi sedekah berinfak mengucapkan segala amal baik kita ya, dimana Allah bersabda ya, bagaimana hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya tabassumuka fi wajhi akika laka sodakotun, yang mana artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi ya, dimana ya senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai ya. Kita dengan bersenyum kepada saudara, yang saya bisa ambil dari bahasa ini, yang dari artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Masya Allah ya. Di sini kita dapat lihat dari arti dari riwayat tersebut, yang mana menyebutkan dengan senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah bagimu. Yang mana kita dengan bersenyum kepada saudara kita itu termasuk juga sudah bersedekah, bernilai ya, bernilai sedekah untuk bagi kita gitu.
Jadi kita dengan bersenyum dengan saudara kita, dengan keluarga kita, itu sudah bernilai sedekah bagimu, ya. Dimana itu, ya, dimana dengan senyuman aja kita sudah bisa bersedekah. Namun bersedekah juga bisa juga dengan materi, ya. Dan di sini saya akan menyampaikan, ya, golongannya yang disebutkan, yang saya ambil dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, yang mana ada 5 golongan. Cuman di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan 3 golongan saja, ya. Yang mana dalam Al-Quran umat Islam diperintahkan untuk berinfak atau bersedekah dengan memberikan yang lebih baik kepada orang lain, ya. Di mana yang bunyinya, surat tersebut ada di surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تحمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Yang mana mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih hal-hal yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Masya Allah. Dimana di sini kita dapat lihat, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu, ya. Usaha kita itu sudah, kalau boleh dikatakan, infakkanlah, gitu kan, sebagian dari hasil usahamu, ya. Yang kita ketahui, ya, yang mana sedekah ini juga yang biasanya kita ketahui, kan, kalau kita bekerja itu ada namanya zakat penghasilan, ya. Zakat penghasilan yang memang dikeluarkan sesuai dengan persentase gaji kita, ya. Tetapi di mana Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwasanya di sana dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 267 yang mana sudah saya bunyikan ayatnya dan juga artinya, yang mana infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, ya. Karena kita bekerja pastinya juga berhubungan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kelola di keseharian kita, itu tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas memang ada campur tangan manusia untuk mengolah hal-hal yang mana yang bisa dikeluarkan dari bumi, ya. Di mana bumi mengeluarkan misal kayak batu bara, itu kan hasil dari bumi dan dikelola oleh manusia, dan terciptalah modernisasi yang seperti ini, ya. Kalau boleh dikatakan, saya akan sedikit memasukkan ilmu teknologi yang mana pasir kuarsa yang saya dapatkan dari saya belajar juga di Politeknik di mata kuliah teknologi fabrikasi semikonduktor, yang mana menyebutkan bahwasannya pembuatan chip yang mana kita ketahui kita mempunyai handphone, ya, yang mempunyai chip-chip kecil yang mana kita bisa menggunakannya sangat luar biasa, Snapdragon dan sebagainya, yang mana apa namanya dasar pembuatan chip-chip itu adalah dari pasir kuarsa, ya. Pasir kuarsa tahu dari mana? Pastinya dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita rasakan saat ini, handphone, semuanya lah, ya, apapun teknologi yang kita rasakan saat ini itu tidak terlepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini
kembali lagi dengan yang saya sampaikan di awal, di sini saya akan menyampaikan golongan-golongan ya, 3 golongan ya, yang lebih utama ya, atau boleh dikatakan di mana eh, bersedekah kepada 3 golongan utama maka akan dikejar rezeki ya, di mana yang pertama adalah eh, bersedekah kepada orang tua ya, bersedekah kepada orang tua. Jadi yang mana kita ketahui orang tua kita harus kita muliakan ya, khususnya ibu kita, yang mana pastinya sebelum apa ya, jangan sampai ibu kita meminta uang kepada kita, seharusnya kita malu. Sebelum ibu kita meminta, seharusnya kita sudah bukan bersedekah tapi memuliakan, lebih baiknya bahasanya ya. Jadi lebih baik kita memuliakan, tapi di sini mengatakan bahwasanya kalau kita mempunyai ya tidak hanya uang berlebih, tapi kalau memang ini kita harus muliakan orang tua, gimana memberikan sebagian rezeki kepada orang tua bahkan tanpa diminta. Kamu masih ada orang tua maka muliakanlah dia ya, itu dikatakan oleh Ustadz tadi ya, muliakanlah dia. Begitu memberikan sebagian rezeki kepada orang tua, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala sebanyak 700 kali, itu yang disebutkan. Jadi itu yang golongan-golongan utama yang uh, apa namanya, golongan utama yang perlu kita utamakan untuk bersedekah. Yang kedua yaitu bersedekah kepada kerabat terdekat kita. Misal yaitu saudara-saudara, saudara kita, paman, bibi, dan sebagainya. Kerabat terdekat dibagi menjadi 2, yaitu ada yang tempatnya jauh, tapi hubungannya dekat, walaupun jauh, tapi apabila saudara kesusahan, maka kita harus membantu. Ya, itu termasuk golongan yang kedua. Yang pertama adalah kepada orang tua, yang kedua adalah kepada saudara terdekat atau saudara kita. Yaitu yang ketiga, bersedekah kepada dengan orang yang tidak ada hubungan keluarga atau tetangga, yang mana kita juga perlu bersedekah kepada tetangga-tetangga kita ya. Golongan-golongan di mana golongan yang ketiga adalah kepada tetangga kita, rekan-rekan kita di mana kita bekerja. Jika rekan kerja kita mendapatkan urusan, kita perlu apa namanya, memberikan sedekah kepada mereka ya. Itu sedekah juga yang saya sampaikan tadi, sedekah tidak hanya dengan sedekah dengan materi ya, dengan uang dan sebagainya. Sedekah juga bisa dengan apa namanya, senyuman ya. Sedekah bisa dengan senyuman. Baik, selanjutnya yaitu kalian dalam urusan dunia dunia ya. Di sini saya akan jelaskan di mana karena dalam urusan dunia setiap umat Islam harus berbagi. Urusan beribadah adalah masing-masing, sebagian dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Zahroh radhiyallahu an, yang mana uh, disebutkan bahwasanya sesungguhnya kekasihku berpesan kepadaku, jika engkau memasakkan masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya, kemudian lihatlah anggota keluarga dari tetanggamu, maka berikanlah mereka dengan baik ya. Yang tadi saya rekatkan dengan senyuman ya. Jadi di sini menyebutkan bahwasanya di mana perbanyaklah kuahnya. Sesungguhnya kekasihku berpesan kepadaku, jika engkau masakan berkuah, perbanyaklah kuahnya ya. Tapi pastinya kita bersedekah ya tidak dengan kuahnya aja. Misal kita masak bakso dan mungkin masak rawon, masak soto, ya pastinya kita tidak memberikannya dengan kuahnya aja. Tetapi di sini disebutkan maknanya adalah perbanyaklah kuahnya. Maksudnya ya lebih perbanyaklah porsinya, dan kemudian lihatlah anggota keluarga dan dari tetanggamu ya, dari tetanggamu. Jadi ya itu terlepas tadi kita makhluk sosial, pastinya tidak terlepas dari kehidupan bersosial bertetangga ya, berrukun tetangga, dengan rukun warga ya. Di sini 3 golongan yang saya sebutkan tadi itu menjadi golongan utama yang perlu kita perhatikan, perlu kita berikan lebih ya, apalagi kepada orang tua kita yang pastinya yang sudah membesarkan kita ya, membesarkan kita juga mendidik kita sebesar ini ya. Khususnya saya, nggak ada nilainya, berapapun dibayar tidak bakal ada mempunyai nilai terhadap mulianya orang tua ya. Ya mungkin untuk kultum singkat ini ya kurang lebihnya
segitu. Jadi di sini saya juga mengajak kepada rekan-rekan semuanya yang melihat, mendengarkan video ini ya. Di sini saya mengajak untuk rekan-rekan untuk bersedekah ya. Bersedekah dengan cara tadi senyuman, dengan makanan, ya apapun yang bermanfaat, apapun yang baik-baik ya, bukan bermanfaat. Apapun yang baik-baik ya, bukan yang buruk-buruk. Jadi ya baik-baik yang sekiranya menurut kita baik, afdol bagi kita ya. Jadi kita perlu bersedekah ya. Jadi di sini mungkin eh, itu aja dari saya. Di sini saya juga mengingatkan bahwasanya di sini pastinya banyak kesilapan bagi saya ya, tentang penyampaian kultum singkat terhadap tentang materi sedekah. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang ya eh, tentang apa namanya, kemarin yang saya sampaikan, mohon maaf saya sedikit lupa. Jadi kemarin saya sempat menyampaikan tentang peradaban Islam yang ada di Nusantara. Ya, di sini saya akan sedikit menyampaikan lagi bahwasanya peradaban Islam di Nusantara yang kita ketahui ya cukup luar biasa ya. Di mana saya mengambil dua aja yang sampai sekarang boleh dikatakan menjadi peradaban atau organisasi yang terbesar yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama dan yang kedua adalah Muhammadiyah. Yang kita ketahui eh, dua organisasi sebesar ini menjadi kiblatnya ya, kiblatnya bagi, boleh dikatakan kiblatnya sebagai naungan atau sebagai perkumpulan bagi umat Islam khususnya di Indonesia, yang mana Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Asyim Asari ya, dan yang mana untuk baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Di sini masih banyak kekurangan, pastinya masih banyak kesilapan, yang mana pasti ada tutur bahasa saya yang kurang berkenan. Izinkan saya meminta maaf pastinya, dan semoga ini cukup penjelasan saya atau kultum singkat saya tentang sedekah, dan juga saya tadi tambahin tentang peradaban Muslim yang ada di Indonesia, yaitu oleh dua organisasi besar yang kita ketahui, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Baik, di sini mungkin cukup sekian dari saya ya. Saya di sini izinkan saya meminta maaf jika ada tutur kata, di mana kebenaran hanya milik Allah, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.